Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Dago Elos, Kota Bandung, keluhkan tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi saat membubarkan pemblokiran Jalan Insinyur Haji Juanda Senin malam. Kemarau panjang, puluhan hektar sawah di Bandung Barat gagal panen dan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Baju latihan Paskibra tahun ini diproduksi di Bandung dan bisa menangkal sinar ultraviolet. Cegah longsor di wilayah Ciater Subang, Kodam 3 Siliwangi melakukan penanaman pohon bambu. Sedang di Kota Bogor, musim kemarau menuntut perawatan pohon dan tanaman yang lebih intensif. TNI Kodam 3 Siliwangi melakukan penanaman 400 batang pohon bambu di sejumlah titik untuk mengantisipasi bencana longsor yang kerap terjadi di kawasan perbukitan Ciater Subang. Penanaman ini dilakukan setelah kawasan ini beralih fungsi menjadi lahan pertanian palawija. Selain itu, banyaknya pembangunan villa dan fasilitas lain membuat wilayah Ciater yang berada di bawah kaki Gunung Tangkuban Parahu nyaris tidak memiliki pepohonan penahan longsor. Padahal kawasan Ciater Subang dikenal rawan longsor. Selain menangkal bencana longsor, pohon bambu juga dianggap membantu untuk keberlangsungan hidup manusia dengan menjaga ketersediaan cadangan air. Kawasan yang perlu kita lindungi dengan cara kita kerjasama untuk masa konservasi hutan. Dalam hal ini kita utamakan dalam jenis tanaman-tanaman yang memungkinkan untuk menyanggah tidak terjadi longsor, kemudian sumber air dan tentunya yang berdampak ke masyarakat. Hari ini kita mencoba menanam bambu sebagai tindak lanjut dari yang sudah ada, yang sudah tergerus banyak. Tadi berapa jumlah pohon yang kita tanam tadi? 400 pohon kita tanam dulu sebagai awal, mungkin nanti sambil pengembangan untuk membuat sertifikat. Di Jalan Pajajaran Kota Bogor, pekerja Dinas Perumahan dan Permukiman Selasa pagi menyiram dan memangkas sejumlah pohon yang berada di area publik sepanjang jalan. Musim kemarau memaksa mereka bekerja lebih keras dengan melakukan penyiraman tanaman lebih sering serta pemupukan agar tanaman tidak mati. Penggantian tanaman juga dilakukan pada taman-taman yang ada di Kota Bogor. Ini memang lebih ekstra untuk dalam artian untuk pemeliharaan pohonnya. Karena kita juga akan setelah biasa pancaroba musim kering akan ada musim hujan dan apabila lagi disertai dengan angin, kita antisipasi juga itu mitigasi bencana. Dalam penyiraman kebetulan kita juga punya tim siram lebih ekstra setiap pagi nanti menjelang sore tetap melakukan penyiraman. Tim penyiramannya ada. Biasanya mereka begitu melihat ada yang kering itu langsung diganti dengan medianya juga untuk kesuburannya. Selain merawat taman kota, antisipasi lainnya juga dilakukan petugas dengan memangkas ranting-ranting pohon yang bisa menyentuh kabel listrik atau batang pohon yang lapuk atau keropos agar tidak menimpa warga pengguna jalan. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya bencana saat terjadi angin kencang. Zainal Arifin dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Subang dan Kota Bogor. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bandung Barat membuat lebih dari 1.000 hektar sawah terancam gagal panen. Tak hanya merugikan petani, air bersih untuk kebutuhan sehari-hari juga sulit didapatkan warga hingga mereka harus membeli air galon. Sawah yang berada di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tanahnya mengering dan pecah-pecah karena sudah hampir 2 bulan terakhir tidak mendapatkan pasokan air dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut membuat puluhan hektar padi gagal panen. Sebagian sawah yang mengering bahkan dijadikan lapangan sepak bola dadakan.
Padi yang ditanam para petani sejak bulan April lalu harusnya bisa dipanen pada periode Agustus-September ini. Namun kekeringan membuat harapan petani sirna. Gudang padi yang semestinya berisi malah kosong, tidak berisi apa-apa. Sebagian sawah justru lebat ditumbuhi rumput liar. Nah, karena sekarang airnya surut, ya terpakai ya seperti ini. Hujannya kurang, air dari irigasi juga tidak tumbuh maksimal. Tidak tumbuh maksimal. Ya kalau misalnya kalau maksimal tuh airnya banyak ya tidak seperti ini. Tingginya juga lain. Jadi petani ini sengaja membiarkan padi nggak dipanen gitu ya Pak, karena nggak bisa bukan sengaja tidak dipanen, karena keadaannya begini. Ya ada juga yang diambilin, ada yang tidak. Tidak hanya di Batu Jajar, kekeringan yang membuat areal pertanian padi gagal panen juga terjadi di wilayah Padalarang, Cipongkor hingga Saguling. Data Dinas Pertanian Bandung Barat, ada 1.299 hektar sawah berpotensi mengalami kekeringan akibat perubahan iklim El Nino. Kesulitan air juga dihadapi warga Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Warga harus meminta bantuan truk tangki air dari Polres Cimahi agar bisa mendapatkan air bersih. Sebelum bantuan datang, warga terpaksa harus membeli air demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hampir 2 bulanan lah Pak. 2 bulanan? Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana Ibu nih? Kadang beli air galon, mau buat mandi, buat mandiin anak sama masak air, beli air galon. Berapa tuh? 1 galon 5.000. 5.000? Iya. Kan seminggu saya beli ada 2 kali, ada 3 kali. Jadi memang di sini memang yang nomor 1 air sih. Meski dampak kekeringan sudah tergolong parah, warga masih berharap keseriusan pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengatasi krisis air. Selain pompa air dan bantuan truk tangki air, warga di beberapa daerah krisis air bersih berharap adanya bantuan pembuatan sumur bor atau penampungan air. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 2 ekor ular piton berukuran panjang 4 meter ditangkap warga di semak-semak di Kampung Pangapuan, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedua ular tersebut diduga kerap memangsa hewan ternak milik warga. Tadi sekitar jam 11. Warga Kampung Pangapuan, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi menemukan 2 ekor ular sanca di pinggir hutan yang terletak tidak jauh dari permukiman warga. Saat itu warga hendak mengambil pohon pinang untuk perayaan 17 Agustusan di desa mereka. Sebelumnya warga Desa Warnajati memang kerap kehilangan hewan ternak peliharaan mereka. Diduga ular sanca inilah yang memangsa hewan ternak milik warga. Kita mau ngambil pohon pinang untuk 17 Agustus di semak-semak, kita temukan ular 2 ekor kayaknya lagi berantem. Itu tadi ya gitu ceritanya tadi lah siang. Emang cerita orang kan sering kehilangan ternak, gimana ceritanya? Betul, ternak warga khususnya ayam di kandang suka pada hilang. Jadi mungkin membahayakan juga bagi warga. Ini kita amankan, kita tangkap. Ular sanca yang ditangkap dimasukkan ke dalam karung dan rencananya kedua ular piton tersebut hendak diserahkan ke instansi terkait untuk kemudian dilepas liarkan di habitatnya jauh dari perkampungan warga. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polresta Bogor Kota menggelar deklarasi pemilu damai yang diikuti perwakilan partai politik peserta pemilu Selasa lalu. Para peserta pemilu 2024 menandatangani dan membacakan deklarasi untuk menjaga situasi pemilu 2024 berlangsung damai. Perwakilan peserta partai politik dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Bogor mengikuti deklarasi damai pemilu 2024 di Aula Mapolresta Bogor Kota Selasa lalu. 4 butir deklarasi yaitu melaksanakan pemilu yang damai dan kondusif, mematuhi segala peraturan yang berlaku sesuai koridor hukum, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan, dan menciptakan situasi dan kondisi kondusif di wilayah hukum Kota Bogor. Personel Polri siap mengamankan bersama dengan dari TNI yang siap untuk mengamankan setiap tahapan pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu,
kemudian tahapan-tahapannya, penghitungan, kemudian distribusi logistik, mulai dari percetakan, penyimpanan, distribusi, TPS, penghitungan, nah itu semua sudah disiapkan personil. Banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang rawan terjadi gesekan. Untuk itu diperlukan kesadaran para peserta pemilu untuk bersaing secara sehat. KPU Kota Bogor sangat berterima kasih dan menganggap ini sebuah upaya kebersamaan dari semua pihak, terutama dari kepolisian, untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang damai, aman, dan kondusif menuju perhelatan pemilu 2024 yang baik di Kota Bogor. Artinya dengan banyaknya kontestan yang ada, kemudian jumlah kecamatan dan kelurahan yang tidak terlalu banyak, sangat mungkin terjadi gesekan, sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu 182 hari ini. Apalagi di masa kampanye semua orang pasti kan gaspol gitu, ngasih tahu semua. Apalagi pilkada masih tahun depan. Pada pemilu tahun 2024 mendatang, Kota Bogor memiliki 810.081 suara yang akan diperebutkan oleh 1.116 bacalek. Dengan jatah 50 kursi untuk DPRD Kota Bogor, 54 kursi DPRD Provinsi, dan 162 kursi DPR RI. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.